Selamat pagi Sobat Sehat. Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi bersama saya Irfan Unggurami dengan NIM 1KA21006, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, mahasiswa dari Universitas Dikeskria Husada Sumbawa. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sedikit edukasi kepada teman-teman tentang penerapan dagu sibu dalam swamedikasi. Yuk kita simak edukasi berikut ini. Yang pertama teman-teman, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu swamedikasi. Swamedikasi merupakan upaya dalam mengobati gejala-gejala penyakit ringan yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Tujuan dari swamedikasi ini adalah untuk meringankan gejala penyakit ringan, juga guna memberikan pertolongan pertama pada penyakit ringan. Yang kedua, dagu sibu, yang dimana teman-teman, dagu sibu ini yaitu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kita lanjut. Jadi teman-teman, saya akan membahas yang pertama, yaitu dimana yang pertama di sini cara mendapatkan obat dengan benar. Jadi teman-teman, cara mendapatkan obat dengan benar yaitu ada 4 cara. Cara yang pertama, menebus resep di apotik. Yang kedua, memperhatikan golongan obat. Yang ketiga, memperhatikan tanggal kadaluarsa obat. Dan yang terakhir, meminta penjelasan atau aturan pakai oleh apoteker. Yang kedua, cara menggunakan obat dengan benar. Cara menggunakan obat dengan benar yaitu jangan minum obat bersamaan dengan makanan, berdekatan dengan waktu sesudah makan, ataupun minum obat dengan minuman tertentu. Minum obat minimal 15 menit atau 30 menit sesudah makan. Dan teman-teman, jangan menerima obat sisa dari orang lain. Kita lanjut. Di sini kita masuk yang ketiga, yaitu cara menggunakan obat dengan benar. Sebelum jadi teman-teman, di sini saya akan membahas cara menggunakan obat dengan benar, yaitu di mana cara menggunakan obat dengan benar itu di sini ada 2 cara. Cara yang pertama sebelum menggunakan obat, dan cara yang kedua yaitu selama menggunakan obat. Dan di sini teman-teman, saya akan membahas terlebih dahulu cara sebelum menggunakan obat. Di antaranya, yang pertama, pastikan obat yang akan digunakan sudah benar. Yang kedua, pastikan obat masih dalam keadaan baik. Yang ketiga, baca peringatan dan kemasan. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gunakan obat sesuai aturan pakai yang dianjurkan oleh dokter. Yang berikut cara selama menggunakan obat. Di antaranya, yang pertama, mengonsumsi obat sesuai waktu penggunaannya. Yang kedua, bila sedang hamil atau menyusui, tanyakan kepada apoteker atau dokter obat yang sesuai. Yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Yang keempat, perhatikan waktu penggunaan obat. Yang kelima, perhatikan frekuensi obat yang digunakan. Dan yang terakhir, tanyakan kepada apoteker atau dokter kapan harus berhenti mengonsumsi obat tersebut. Selanjutnya, cara menyimpan obat dengan benar. Tips penyimpanan obat yang tepat di rumah yaitu, jadi teman-teman, tips atau cara menyimpan obat dengan benar di rumah yaitu ada 6 cara. Yang pertama, simpan semua obat di tempat yang sejuk
dan kering, serta terlindung dari panas dan cahaya. Yang kedua, simpan kapsul dan tablet di wadah tertutup rapat. Yang ketiga, simpan obat yang serupa bersama-sama, misalnya obat yang memiliki efek yang sama. Yang keempat, singkirkan obat-obat lama. Yang kelima, jangan tinggalkan obat di meja samping tempat tidur dan tempat terbuka lainnya. Yang terakhir, jangan simpan obat di atas TV dan saku kulkas. Yang terakhir yaitu cara membuang obat dengan benar. Di mana di sini teman-teman, cara membuang obat dengan benar yaitu memiliki 4 cara. Di mana cara yang pertama, keluarkan obat dari bungkusannya. Yang kedua, hancurkan obat agar berbentuk tidak utuh. Yang ketiga, campurkan obat dengan ampas kopi, tanah atau bahan lainnya. Tujuannya agar tidak dikonsumsi anak-anak, hewan peliharaan, atau dipungut pemulung. Yang terakhir, buang wadah berisi campuran obat dan sudah tertutup rapat ke tempat sampah di rumah. Jadi teman-teman, mungkin sekian saja sedikit edukasi dari saya, Irfan Hunggurami. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih.